اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu berkata di dalam sujud beliau, Allahumma ighfirli dhanbi kullahu dikkahu wa jillah wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Di dalam hadis ini Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menceritakan di antara doa yang dibaca oleh Nabi SAW ketika sujud. Kita tahu bersama bahwa sujud ini adalah keadaan di mana seseorang sangat didorong dan sangat dianjurkan untuk berdoa kepada Allah. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa akthiru fihi minad du'a. Keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sujud. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa di dalamnya. Nabi SAW di antara doa yang beliau panjatkan kepada Allah di dalam sujud beliau adalah doa ini. Yang seharusnya kita bersama bisa meniru beliau SAW dalam doa ini dan dalam sunnah yang satu ini. Beliau mengatakan, Allahumma ghfirli dhanbi kullahu. Ya Allah, bertawasul dengan menyebutkan nama Allah yang paling agung, lafzul jalalah, yang apabila Allah SWT diminta dengannya maka Allah SWT akan mengabulkan. Allahumma ya Allah, ighfirli dzambi kullahu. Ampunilah untukku dosaku semuanya. Seorang hamba sebagaimana dikabarkan oleh Nabi SAW, kullu ibni Adam khata'. Setiap anak Adam adalah sering bersalah. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang sering bertaubat kepada Allah. Dosa yang kita lakukan terkadang kita sadari dan terkadang tidak kita sadari. Ada yang kita ingat dan ada yang tidak kita ingat. Padahal kita tahu bahwasanya dosa tersebut dihitung oleh Allah, ditulis, dan akan ada perhitungannya, akan ada balasannya. Oleh karena itu seorang hamba meminta kepada Allah ampunan terhadap dosa-dosanya semuanya. Dia mengatakan, Allahumma ghfirli dzambi kullahu. Ya Allah, ampunilah dosaku semuanya. Terkadang kita sendiri yang melakukan dosa tidak ingat dosa apa yang sudah kita lakukan, karena terlalu banyaknya dosa yang dilakukan oleh seseorang. Dan hampir setiap hari ada saja dosa yang dilakukan oleh seseorang. Oleh karena itu beliau SAW mengajarkan kita untuk berdoa dan meminta kepada Allah ampunan untuk seluruh dosa. Bukan hanya dosa yang kita ingat, bukan dosa yang kecil saja, bukan dosa yang besar saja, bukan dosa yang berkaitan dengan Allah saja, tapi juga seluruh dosa yang kita lakukan, termasuk dosa yang berkaitan dengan makhluk. Allahumma ghfirli dzambi kullahu. Ya Allah, ampunilah dosaku semuanya. Diharapkan orang yang mengucapkan doa ini maka akan diampuni oleh Allah dosanya semuanya, baik yang dia sadari maupun yang tidak dia sadari. Kemudian setelah itu beliau memperinci, mengatakan diqqahu wa jillah, yang kecil ya Allah maupun yang besar. Di sana ada dosa-dosa kecil yang dinamakan dengan shaghair, yang kalau itu berkumpul meskipun adalah kecil tapi bisa berkumpul dan bisa membinasakan seseorang.
Dan di sana ada dosa-dosa yang besar yang dinamakan dengan kabair, yang ada ancaman dengan neraka, ada hukuman di dunia, disertai dengan laknat. Maka ini adalah dosa-dosa besar. Dan kita meminta kepada Allah diampuni dosa kita, baik dosa-dosa yang kecil maupun dosa-dosa yang besar. Kemudian diqqahu wa jillah wa awwalahu wa akhirah. Meminta kepada Allah ampunan atas dosa yang awwalahu, yang pertama, wa akhirahu, maupun yang terakhir, yang dulu maupun yang akan datang. Dosa-dosa yang telah kita lakukan sebelumnya, kita meminta kepada Allah ampunan. Demikian pula dosa yang akan atau yang akan terjadi, maka kita juga meminta kepada Allah ampunan atas seluruh dosa yang kita lakukan. Karena seseorang meskipun sekarang dia sudah meminta ampun kepada Allah, tapi bukan berarti kemudian setelah itu dia menjadi malaikat yang tidak berdosa. Dia sebagaimana ucapan Nabi SAW tadi, kullu ibni Adam khata', setiap anak Adam itu adalah sering bersalah, sering melakukan dosa. Kemudian dia mengatakan wa ala niyatahu wa sirrah, ya Allah, ampunilah dosaku yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Ada dosa yang dilakukan oleh seseorang dan itu dilihat oleh orang lain. Dan ada di antaranya dosa yang dilakukan oleh seseorang dan tidak melihatnya kecuali Allah SWT. Dilakukan dalam kamar, dilakukan dalam keadaan sendirian. Maka seseorang meminta kepada Allah, meminta diampuni dosanya, baik yang alaniyah, yang terlihat oleh orang lain, maupun dosa yang tidak dilihat oleh orang lain. Perincian di sini bukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ketika seseorang memperinci, ada dosa yang kecil, ada dosa yang besar, ada dosa yang terdahulu, ada dosa yang nanti, ada dosa yang terlihat oleh orang lain, ada dosa yang tidak terlihat oleh orang lain, menunjukkan bahwa seorang hamba ini banyak dosanya dan bermacam-macam dosanya. Dan ini menjadikan seseorang semakin rendah di hadapan Allah, karena dia merasa ternyata dosa yang dilakukan banyak, ada yang rahasia, ada yang kelihatan oleh orang lain. Jadi ini adalah penekanan dan ini adalah penguatan meminta kepada Allah ampunan untuk seluruh dosanya. Semoga Allah SWT mengampuni dosa kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.